Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Diungkap Faisal Basri 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke Cina. Kacau begitu. Dan bayangkan begitu, orang-orang yang bekerja ya, tenaga Cina yang bekerja di Indonesia, gajinya lebih fantastis begitu ya. Katanya begitu, bayangkan begitu ya. Ini kan lucu begitu kan ya, bangsa sendiri, rakyat sendiri tiba-tiba gajinya kok minim begitu kan. Ini kan logika salah begitu kan, 10 tahun seperti itu begitu ya. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Sayang seribu sayang ya, kekayaan alam kita dinikmati orang-orang asing di situ begitu ya. Ini keterlaluan kalau menurut saya pribadi. Kemana pengawas pemerintah begitu ya? Kok diselundupkan ke Cina? Bagaimana pengawasannya begitu kan? Ini kan seolah-olah ada sesuatu kong kali kong, ada satu bekerja sama di situ begitu. Wajar kalau pakar ekonomi mengkritik habis-habisan Pak Jokowi terkait dengan biji nikel ini begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, diungkap ya, Faisal Basri 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke Cina begitu. Siapa yang bermain begitu ya? Yang menyelundupkan mafia Faisal ya, bisa Faisal sebut mafianya begitu ya. Wah, kaget saya hitung-hitungan dari itu, bagaimana nggak usah ditanganin aku yo, nggak bakal ganti katanya begitu ya. Tapi kan setidaknya kan ada pengawasan yang ketat, ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu kan. Ya ternyata ex relawan Jokowi juga ditangkap di situ begitu ya. Akibat ulahnya mereka begitu menyalahi wewenang mereka begitu. Masa ya si kemerdekaan sudah beranjak ya 78 tahun ya, penyelewengan dibiarkan terus di Indonesia. Kalau memang yang dibiarkan sejarah ini memang urusan sialan begitu ya. Ya karena banyak begitu kepentingan-kepentingan mereka begitu. Katanya dia mendukung Pak Jokowi begitu, tiba-tiba tidak mau diganggu, tiba-tiba tidak mau dikritik dan sebagainya. Dan akhirnya seperti ini begitu. Biasanya orang-orang yang tidak mau dikritik itu ya kita lihat saja apakah dia punya perusahaan atau sesuatu apa begitu kan. Banyak sekali kemudian ya, mulai dari menteri Pak Jokowi, relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian tertangkap ya, OTT di situ begitu ya. Banyak yang korupsi habis-habisan begitu. Prof, jangan dijadi pecundang gitulah. Kalau kamu pinter kan pasti dipakai. Banyak sekali pro dan kontra, kritikan-kritikan itu begitu. Ini ya orang kan produk gagal katanya begitu ya. Ya inilah cara-cara mereka begitu. Seperti Rocky Gerung begitu kan ya. Seperti yang lain. Padahal memberikan nasihat begitu sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Malah dimusuhi, malah dikomentari yang jelek-jelek begitu kan. Ini kan kacau mereka begitu. Bayangkan begitu ya. Diselundupkan terlalu halus, tapi memang negeri kita sedang dijajah oleh bangsanya sendiri dan dirampok besar-besaran. Betul begitu kan ya. Asik deh dari menteri debat capres nanti dan jadi kasus ya, jadi kasus hukum serius. Ini kan sudah dari pengamatan di situ berdasarkan fakta yang ada di lapangan begitu kan ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Bagaimana pengawasan hari ini? Saya kira pengawasan pemerintah ya, kalau tidak bekerja sama, ya saya kira tidak mungkin ya 5 juta ton nikel itu diselundupkan begitu aja begitu kan. Pasti ada permainan-permainan besar di dalamnya begitu ya. Bisa saja bekerja sama dengan PTCA, PTCP begitu. Tapi pada akhirnya terbukti begitu kan, ex relawan Jokowi sudah ditangkap oleh KPK di situ begitu ya, oleh Kejagung dan sebagainya begitu ya. Ini artinya apa? Artinya selama ini saya kira bobrok luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya diungkap Faisal Basri 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke Cina. Kacau begitu ya. Bahkan ini sangat luar biasa begitu. Meskipun pemerintah melarang ekspor biji nikel per 1 Januari 2020, namun jutaan biji nikel dari dalam negeri berpindah alias diekspor ke negara Cina. Di satu sisi berdasarkan dari internal The Great Center ETC tercatat setidaknya 5,3 juta ton biji nikel diekspor ke negara tirai bambu. Dengan kata lain terjadi dugaan penyelundupan jutaan ton biji nikel yang diekspor oleh Indonesia ke Cina begitu. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa hal itu diungkapkan ekonomi senior Institute for Development ya for Economics and Finance Indef ya, Faisal Basri dalam podcast Bambang Wijoyanto bertajuk ya soal hilirisasi nikel ya. Faisal Basri membongkar data dari sini. Bahkan sumbernya dari mana? Dari ETC begitu ya. Enggak perlu kita tanya bea cukai Cina. Jadi International Trade Center ETC itu ada datanya. Data tahun 2020 masih mengalir biji nikel ke Cina. Ini yang formal loh. Ada data formal 3,9993 juta ya. Dan 4 juta ton lah yang persisnya begitu. Katanya begitu. Masih ada 839.000
ton ya tahun 2022. Bayangkan begitu. Ini kan kacau begitu kan. Kekayaan alam ya diselundupkan ke Cina di situ, kacau luar biasa begitu. Faisal mengaku ya pihaknya sudah menyerahkan data dugaan penyelundupan juta biji nikel yang diekspor ke Cina tersebut langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hingga kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves ya Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Marves Bahlil Lahadalia. Sudah jelas begitu. Sudah diserahkan data-data itu di situ begitu ya, mau diproses atau tidak silahkan begitu ya. Siapa yang bermain di situ? Pasti orang-orang yang kemudian peran penting di situ begitu ya. Perusahaan-perusahaan besar begitu ya. Bahkan saya sudah share ke KPK juga, sudah sampaikan setidaknya kedua menteri secara langsung. Tatkala bertemu, saya kasih dokumen kertasnya, fisiknya supaya diskusinya lancar. Dengan Pak Luhut saya bertemu tahun 2021. November saya tunjukkan data selundupannya, kata Faisal. Namun begitu ia menyayangkan Menko Marves justru berkilah atas dadanya dugaan penyelundupan jutaan biji nikel ke Cina. Anak buah Luhut berkilah bahwa itu bukan penyelundupan ya, melainkan masa transisi ya, katanya begitu. Stafnya Deputi mengatakan belum tentu selundupan boleh jadi di transisi dan diumumkan tahun 2020 ada transisi. Waktu diumumkan nikelnya sudah di pelabuhan gitu-gitulah, tapi intinya menyangkut penyelundupan, katanya begitu. Bahkan padahal ya, lanjut Faisal, data yang dimiliki sesama data Menko Marves yakni dari International Trade Center ITC itu ada bahwa tercatat biji nikel telah diekspor ke Indonesia oleh Cina. Bahkan ya, meskipun ironis pada Badan Pusat Statistik BPS justru tidak akan sama sekali data ekspor biji nikel Indonesia ke Cina. Data sama, data yang kantor Pak Luhut sama ya, sumbernya dari mana? Dari ITC pakai data BPS. Nol datanya. Nah ya, tapi kan kita bisa lihat ya impor ke Cina dari Indonesia, dari bea cukai Cina. Nah disitulah keluar datanya pungkasnya begitu. Ini sangat menarik begitu ya, karena kalkulasi politik hari ini wah kacau begitu ya. Kok bisa begitu? Siapa yang bermain ini begitu? Maka KPK serah menangkap siapa mereka begitu. Jangan-jangan dan jangan-jangan begitu. Siapa yang membiayai mereka? Kan begitu logikanya begitu. Aneh begitu ya. Tapi ini memang kenyataan begitu. Masa diselundupkan sudah ada faktanya begitu. Baru diumumkan 2023 bahwa kecolongan ya, katanya begitu ya. Pemerintahan ini kecolongan katanya begitu. Jadi persis begitu ya, ada sesuatu yang dimainkan di dalamnya begitu. Ya, orang-orang seperti seperti Rocky Gerung, terus kemudian para pengamat-pengamat ekonomi yang hari ini seolah-olah dibenci oleh mereka begitu. Di satu sisi mungkin takut ya bobroknya ketahuan, takut terbongkar dan sebagainya. Inilah pada hakikatnya bangsa-bangsa kita begitu. Kapan mau maju bangsa kita kalau seperti ini terus begitu kan? Ini kan kacau begitu kan. Berada di negara demokrasi malah kebebasannya kebablasan di situ begitu. Mentang-mentang mendukung Pak Jokowi, tiba-tiba begitu apapun yang dilakukan begitu kan. Kepentingan dilakukan begitu ya. Dengan cara-cara seperti ini kacau begitu kan ya. Maka perkuatlah pengawasan baik dari manapun begitu kan. Ini jangan sampai ya biji nikel diekspor lagi begitu kan. Karena untungnya luar biasa begitu. Bisa miliaran di situ, bahkan triliunan begitu ya. Jadi 5 juta ton biji nikel itu kalau kalau dirupiahkan berapa? Sekitaran ya bisa jadi triliunan begitu di situ begitu, lebih dari 5 triliun. Bayangkan begitu. Ini kan kacau mereka begitu ya. Kekayaan alam diangkut ke sana begitu, ke Cina begitu kan ya. Mentang-mentang bisa bekerja dengan Cina begitu ya. Yang bekerja orang Cina begitu, rakyat Indonesia tidak punya pekerjaan sama sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.